Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Ingin menjelaskan tentang dasar-dasar pengawasan. Perkenalkan, saya Rania Cahaya Putri. Saya Rizal Wahyu Febrian. Nama saya Puputu Ibu Jalstri. Saya Salizal Kalai. Yang pertama, terdapat pengertian pengawasan. Pengawasan itu fungsi manajemen yang mengukur dan mengoreksi semua kegiatan dan memastikan bahwa tujuan dan rencana organisasi tercapai. Sasaran pengawasan adalah untuk mengetahui kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang. Berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai rencana karena ia merupakan sistem pengawasan bagi individu. Selanjutnya, menunjukkan adanya hubungan erat antara perencanaan dan pengawasan, juga dengan fungsi lainnya, atau perorganisasian atau pengarahan atau pergerakan. Dengan pengawasan akan diketahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan untuk kemudian dicari jalan keluarnya. Selanjutnya terdapat tipe-tipe pengawasan. Yang pertama, ada pengawasan pendahuluan atau feed forward control, dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan dari standar atau tujuan awal. Artinya itu, ia dapat mendeteksi masalah sehingga dapat mengantisipasi untuk mengambil tindakan sebelum terjadi. Yang kedua, ada pengawasan bersamaan kegiatan atau concurrent control, dilakukan selama kegiatan masih berlangsung. Artinya dapat diperlukan kesepakatan syarat dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum melanjutkan kegiatan. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, ada pengawasan umpan balik atau feedback control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari rencana merupakan tindak koreksi. Pengawasan umpan balik itu bersifat historis. Selanjutnya ada tahap-tahap dalam proses pengawasan. Yang pertama ada penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Ini juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada standar fisik, itu kuantitas dan kualitas. Yang kedua ada standar moneter dalam rupiah, itu biaya dan laba. Yang ketiga ada standar waktu, batas waktu pengerjaan. Yang kedua ada tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Beberapa pertanyaan penting yang dapat digunakan yaitu berapa kali atau how often, dalam bentuk apa, what form, dan siapa who yang akan terlibat. Yang ketiga ada pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang yang berupa atas pengamatan, laporan, metode pengujian, dan sampel. Beberapa cara pengukuran, pengamatan, laporan, metode-metode otomatis, inspeksi, dan pengujian. Yang keempat ada perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya, mengapa bisa terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan sebagai manajer. Yang terakhir yaitu yang kelima, tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Pentingnya pengawasan. Faktor-faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Yang pertama ada perubahan lingkungan organisasi. Munculnya perubahan dan inovasi baru yang mengancam jika tidak ditangani. Yang kedua ada peningkatan kompleksitas organisasi, yang artinya semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Tahap-tahap dalam proses pengawasan. 1. Penetapan standar pelaksanaan. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Ini memiliki 3 standar, yaitu standar fisik, standar moneter, dan standar waktu. Selanjutnya yaitu tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Beberapa pertanyaan penting yang dapat digunakan yaitu berapa kali, dalam bentuk apa, dan siapa yang akan terlibat. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang yang berupa pengamatan, laporan, metode pengujian, dan sampel. Beberapa pengukuran pengamatan yaitu laporan-laporan, metode-metode inspeksi, dan pengujian. Yang keempat, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisa mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambil keputusan bagi manajer. Tahap yang terakhir yaitu tahap pengambilan tindakan koreksi, yaitu jika diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan di mana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, pentingnya pengawasan. Faktor-faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Yang pertama, yaitu perubahan lingkungan organisasi. Munculnya perubahan dan inovasi yang mengancam jika tidak ditangani. Karena berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi, seperti munculnya inovasi produk baru, pesaing baru, dan ditemukannya bahan baku yang baru. Fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan. Selanjutnya, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Karena beberapa jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan. Kesalahan yang dilakukan pekerja atau karyawan yang dapat merugikan perusahaan. Kebanyakan anggota sering membuat kesalahan seperti memesan barang yang salah, membuat barang yang salah, dan menentukan harga yang terlalu rendah. Masalah-masalah ini jika tidak didiagnosa dengan baik, maka besar kemungkinan akan mengakibatkan masalah. Maka dari itu sebelum terjadi, harus dilakukan pengawasan agar tidak terjadi masalah yang kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, maka tanggung jawab atasan sendiri itu tidak akan berkurang. Satu-satunya manajer dapat menentukan apakah bawahannya telah melakukan tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa apakah tugas yang diberikan telah selesai dengan baik. Selanjutnya, karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama, akurat. Yaitu jika data tidak akurat, sistem pengawasan dapat keliru, mengambil tindakan koreksi, bahkan dapat menciptakan masalah yang baru. Yang kedua, pengawasan harus dilakukan secepatnya. Yang ketiga, objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif. Harus terpusat pada bidang-bidang yang sering terjadi penyimpangan yang berakibat pada kerusakan fatal. Yang keempat, terpusat. Pada titik-titik pengawasan strategis harus terpusat pada bidang-bidang yang paling sering terjadi penyimpangan yang berakibat pada kerusakan fatal. Yang kelima dan terakhir, realistik secara ekonomi, yaitu menyangkut biaya pengawasan yang lebih rendah. 6. Realistik secara organisasional, yaitu sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. 7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi,
yaitu informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang memerlukan. 8. Fleksibel, yaitu untuk memberi tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan yang ada. 9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional, yaitu pengawasan efektif harus menunjukkan deteksi dan tindakan koreksi yang harus diambil. 10. Diterima anggota organisasi, yaitu mampu mengarahkan pelaksanaan kerja dan mendorong tanggung jawab. Proses pengawasan. 1. Menetapkan standar pelaksanaan pekerjaan. Standar ialah kriteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. 2. Pengukuran hasil atau pelaksanaan pekerjaan. 3. Menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Jenis-jenis pengawasan. 1. Waktu pengawasan. 2. Objek pengawasan. 3. Subjek pengawasan. 4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan. Prinsip pengawasan. Pengawasan yang efektif memiliki dua prinsip pokok, yaitu adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan. Setelah prinsip pokok tersebut, maka suatu sistem pengawasan harus mengandung prinsip-prinsip berikut, yaitu dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel, dapat merefleksi pola organisasi, ekonomis, dapat dimengerti, dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif. Tujuan pengawasan. Tujuan pengawasan adalah yang pertama, untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar kesalahan itu tidak dibuat kembali. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan sesuai dengan planning atau tidak. Kemudian, yang keempat, untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program yang telah ditentukan atau tidak. Yang kelima, untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam rencana. Dan yang keenam, untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan. Alat bantu pengawasan manajerial. Ada dua teknik yang paling terkenal. Yang pertama adalah manajemen dengan pengecualian atau manajemen by exception, dan yang kedua, sistem informasi manajemen atau manajemen information system. Yang pertama, manajemen by exception atau MBE. Memungkinkan manajer untuk mengarahkan perhatiannya pada bidang-bidang pengawasan yang paling kritis dan mempersilahkan para karyawan atau tingkatan manajemen rendah untuk menangani variasi rutin. Yang kedua, manajemen information system atau SIS. Memainkan peranan penting dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen perencanaan dan pengawasan dengan efektif. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.